Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Di Putra dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang view jurnal teknologi pemberian pakan. Adapun judul jurnal yang saya ingin review yaitu teknik pemberian pakan jenis PF 800 dengan sistem pasta dan tebar terhadap laju pertumbuhan benih lele sangkuriang atau biasa disebut dengan Clyraeus carepnus. Adapun volumenya pada jurnal ini 1 sampai 10 dan tahun dibuat 2020. Jadi jurnal ini masih baru-baru. Adapun penulisnya pada jurnal ini ada 3 orang. Yang pertama Anggi Audila, kedua Ilham Sulfahmi, yang ketiga Suhardiansa. Latar belakang: peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia menyebabkan tingkat kebutuhan konsumsi pangan meningkat. Salah satunya kebutuhan akan protein. Protein dapat didapatkan dari berbagai sumber, salah satunya ikan. Usaha budidaya ikan banyak berkembang di Indonesia belakangan ini. Salah satunya adalah usaha budidaya ikan lele. Tingginya kebutuhan protein sebagai kebutuhan masyarakat di komunitas ini sehingga pelaku usaha budidaya terus mengupayakan produksi yang maksimal. Hal ini tidak lepas dari usaha pembenihan yang merupakan ujung tombak usaha budidaya untuk menghasilkan benih yang baik. Ikan lele sangkuriang atau biasa disebut Clyraeus carepnus adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini banyak dikonsumsi karena mudah diolah, banyak disukai, dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain itu, ikan ini juga dibudidayakan karena memiliki waktu pertumbuhan yang relatif cepat. Jadi ikan ini sangat cepat panennya. Makanya banyak orang yang membudidayakan ikan lele. Kemudian tingginya permintaan konsumen membuat petani lele melakukan usaha yang intensif. Perkembangan usaha budidaya ikan lele membutuhkan penambahan area budidaya dan biaya untuk pakan serta peningkatan kebutuhan air. Adapun tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui hasil laju pertumbuhan panjang mutlak benih ikan lele sangkuriang dan hasil laju pertumbuhan bobot mutlak benih ikan lele sangkuriang dan kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui laju pertumbuhan bobotnya ikan lele dan kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang atau biasa SR, biasa disebut SR. Metode pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini memanfaatkan deskripsi dan kata dari pengamatan terhadap perilaku, sementara pemulihan data dilakukan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada di UE. Hasil: berdasarkan hasil pengamatan yang dapat diketahui bahwa pada laju pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang pada teknik pemberian pakan dibibis dengan menggunakan air sehingga menjadi pasta lebih baik dan untuk pencernaan benih ikan lele sangkuriang dibandingkan dengan pemberian pakan sebar tanpa dibibis dengan air terlebih dahulu. Hasil pengujiannya laju pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang pada teknik pemberian pakan yang berbeda selama KKP. Hasil dari percobaan laju pertumbuhan di atas dapat juga mempengaruhi masa pertumbuhan atau kelangsungan hidup benih ikan lele sangkuriang dengan nilai tertinggi yang diperoleh dapat perlakuan B dengan menggunakan teknik pemberian pakan dibibis menjadi pasta dengan nilai persentasenya sebanyak 60% kematian.
Berdasarkan hasil percobaan laju pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang terhadap teknik pemberian pakan yang berbeda, bahwasanya pada ikan lele sangkuriang dengan ukuran panjang 3-4 cm masih sangat rentang dalam pemberian pakan dengan baik dan benar, sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhannya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, kita dapat simpulkan: pertama, teknik pemberian pakan terhadap benih dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kelangsungannya hidup benih ikan lele sangkuriang. Yang kedua, hasil pelakuan daripada kelangsungan benih ikan lele sangkuriang juga dipengaruhi oleh salah satunya terhadap pemberian pakan dengan hasil nilai persentase SR tertinggi pada pelakuan B, yaitu 60%. 3. Hasil persentase pada laju pertumbuhan pada perilaku A memperoleh nilai panjang rata-rata 1,2 cm dengan bobot 0,62 gram, merupakan nilai persentase yang rendah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini terletak pada teori yang sangat bervariasi dengan data. Penulis mampu menemukan teori yang cocok dengan ketersediaan data dan topik yang sedang diangkat. Sementara itu, kekurangan jurnal ini terlalu panjang sehingga membuat pembaca mudah bosan. Jadi itulah review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.